Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan seputar materi televisi dari dasar-dasar penyiaran. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, ada Elva Repta Sehnas, Dea Sevira Putri, Rizky Anggita Dewi, Almaida Inke Putri, Nur Syifa Azahra, Sofi Nur Rahimah, Syifa Nur Fauzan, dan saya sendiri Indri Silviani. Materi pertama akan dimulai dengan sejarah TV dunia yang akan dibacakan oleh rekan saya, Sofi Nur Rahimah. Kepada Sofi, dipersilakan. Televisi atau TV merupakan salah satu media elektronik yang dimanfaatkan sebagai media dalam bidang informasi, edukasi, hingga hiburan bagi masyarakat, yang sampai saat ini selalu mengalami perkembangan baik dari segi fitur televisinya hingga program-program yang ada di dalamnya. Dari tampilan televisi yang kotak dan berbentuk tabung hingga perubahan yang dapat kita rasakan secara signifikan, yaitu bentuk televisi yang semakin hari semakin lebar dan sangat tipis dengan resolusi warna yang jauh lebih baik. Penemuan sebuah televisi ini merupakan salah satu penemuan barang yang dampaknya dapat mempengaruhi peradaban dunia dalam bidang telekomunikasi, sebab TV merupakan salah satu media massa yang berdampak dalam menyampaikan informasi serta membentuk opini publik. Menariknya, penemuan televisi ini bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan beberapa tokoh yang telah bekerja keras untuk menyempurnakannya. Televisi sendiri ditemukan oleh John Graham dari Chatham yang diawali dengan adanya sebuah penemuan dasar gelombang elektromagnetik oleh Joseph dan Michael Faraday pada tahun 1831. Dalam penemuan tersebut akhirnya semakin tumbuh dan berkembang pesat mengenai teknologi komunikasi elektronik. Pada tahun 1880, Alexander Graham Bell dan Thomas Edison mengeluarkan teori bahwa selain suara, perangkat komunikasi juga bisa mengirimkan suatu gambar. Lalu selanjutnya Alexander Graham Bell ini menciptakan suatu alat komunikasi yang bernama fotofon, yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengirimkan pesan suara dan juga gambar. Cikal bakal penemuan televisi diperkenalkan pertama kali pada 26 Januari 1926 oleh penemu asal Skotlandia John Logie Baird. Warna pada televisi baru muncul sekitar tahun 1960-an yang kemudian berlanjut mulai dari bentuk tabung hingga layar datar. Pada tahun 1923, Baird mendirikan laboratorium untuk bereksperimen dengan televisi mekanik. Di tahun 1925, ia berhasil menemukan cara pemancar gambar bergerak dan diikuti dengan gambar bergerak monokrom pada tahun 1926. Lalu di tahun 1928, ia berhasil mencapai transmisi televisi translatik pertama di London, New York. Setelah serangkaian percobaan teknologi TV, televisor merupakan ciptaan Baird yang sudah disempurnakan tanpa menggunakan radio. Ini merupakan pemasaran televisi massal yang pertama kali dilakukan karena lebih dari 1.000 unit televisi telah terjual. Penjualan tersebut dilakukan pada tahun 1930 sampai 1933. Dia mendemonstrasikan televisi pertama yang diciptakannya di sebuah laboratorium di London, Inggris, dan ia juga tercatat sebagai orang yang pertama kali melakukan demonstrasi televisi dengan 2 warna. Ternyata sejarah penemuan teknologi televisi bukan hanya Baird yang diketahui menemukan dan mengembangkan televisi di dunia. Sistem peneliti asal Jerman, Paul Nipkow, adalah dasar dari penemuan televisi milik Baird yang mampu menghadirkan gambar bergerak dan dapat dilihat dengan mudah. Pada tahun 1932, Radio Corporation of America mendemonstrasikan sebuah televisi yang menggunakan tabung sinar katoda dan tabung kamera ikonoskop. Kedua alat itu dikembangkan oleh fisikawan Rusia, Vladimir Zorikin, dan mampu meningkatkan kualitas gambar yang keluar pada siaran televisi di tahun 1929. Zorikin ini menunjukkan sistem televisi elektroniknya di sebuah konvensi insinyur radio. Dan pada tahun 1934 mulai hadir tampilan televisi yang lebih sempurna dari sebelumnya, karena pertama kali muncul dengan menggunakan tabung sinar katode yang diproduksi di Jerman, dan negara-negara besar lainnya pun ikut menyusul dengan memproduksi televisi. Lalu pada tahun 1936, Kalman Tihanyi memberikan teorinya mengenai televisi plasma atau sistem panel datar pertama. Dalam tahun yang sama juga, untuk pertama kalinya Olimpiade Berlin disiarkan ke stasiun televisi di Berlin, di mana masyarakat antusias melihat Olimpiade melalui televisi. Lalu kita lanjut ke sejarah TV di Indonesia. Sejarah televisi Indonesia dimulai dari disiarkannya stasiun televisi pertama Indonesia bernama TVRI
atau Televisi Republik Indonesia. TVRI memulai siaran perdana di tanggal 17 Agustus 1962. TVRI menyiarkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan di tanggal 24 Agustus 1962, TVRI kembali menyiarkan siaran langsung upacara pembukaan Asian Games keempat dari Stadion Gelora Bung Karno. Pada hari itulah yang sampai kini diperingati sebagai hari ulang tahun TVRI. Setelahnya, TVRI mulai menyiarkan tayangan televisi secara reguler kepada masyarakat. Pemerintah pun mengeluarkan Kepres tentang pembentukan TVRI Foundation yang bertugas menjadi badan yang mengatur penyiaran TVRI. Di tahun awalnya, TVRI mampu menyaring 10.000 pemilik televisi di Indonesia. Dari periode tahun 1963 sampai 1976, TVRI mendirikan stasiun televisi di beberapa kota besar seperti Yogyakarta, Medan, Makassar, Balikpapan, dan Palembang. Sebelumnya, TVRI masih menyiarkan tayangan hitam putih, hingga akhirnya di tahun 1979, TVRI mulai memperkenalkan siaran berwarna. TVRI menjadi cikal bakal media komunikasi di Indonesia. Akhirnya televisi swasta dimulai pada tahun 1976. Satelit Palapa A1 diresmikan oleh SKSD. Satelit ini memungkinkan TVRI pada saat itu untuk mendistribusikan siarannya menjadi lebih luas sampai skala nasional. Memasuki tahun 1980, TVRI memperkenalkan sistem dual channel di mana terdapat TVRI nasional dan TVRI lokal dengan saluran dan konten lokal dari beberapa provinsi di Indonesia. Adanya perkembangan ini menimbulkan peluang bagi pihak swasta untuk mengembangkan stasiun televisi baru. Di tanggal 24 Agustus 1989, lahirlah stasiun televisi kedua di Indonesia yang bernama Raja Wali Citra Televisi atau dikenal dengan RCTI. RCTI dimiliki oleh Bambang Trihatmojo, anak dari Presiden Soeharto yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden RI. RCTI adalah stasiun televisi swasta pertama di Indonesia yang memiliki cakupan siaran nasional. Setelah itu, di tanggal 24 Agustus 1990, didirikan stasiun televisi ketiga bernama Surya Citra Televisi atau SCTV yang dimiliki oleh Sudwi Katmono. Setelah kemunculan RCTI dan SCTV, perkembangan stasiun televisi swasta sangat pesat di Indonesia. Karena perkembangan stasiun televisi swasta yang sangat pesat di Indonesia, maka berturut-turut lahirlah stasiun televisi swasta di Indonesia sebagai berikut. RCTI lahir pada 1989, lalu SCTV pada tahun 1990, lalu TPI pada tahun 1991, lalu ada Indosiar pada tahun 1992, dan Antv pada tahun 1992 juga. Lalu selanjutnya bermunculanlah Trans TV, Metro TV, Global TV, TV atau TV One, dan TV7 atau yang sekarang Trans 7. Setelah era tersebut, masih ada kemunculan stasiun televisi lainnya. Baik stasiun televisi baru maupun stasiun televisi yang berganti wajah, seperti LaTV yang menjadi TV One, TV7 yang menjadi Trans TV, dan TPI. Materi selanjutnya mengenai karakteristik televisi. Televisi memiliki beberapa karakteristik, diantaranya audiovisual, bersifat satu arah, bersifat terbuka, serta pengoperasian yang lebih kompleks. Yang pertama yaitu audiovisual. Televisi memiliki kelebihan yang sangat mencolok dibandingkan media komunikasi lainnya. Karena televisi dapat menyajikan berita secara audiovisual, sehingga televisi mempermudah pemahaman audiens. Yang kedua yaitu bersifat satu arah. Televisi bersifat satu arah karena dalam prosesnya, komunikator berperan sebagai penyampai informasi kepada komunikan,
Sedangkan komunikan hanya dapat menerima informasi tersebut tanpa bisa memberikan hubungan timbal balik kepada komunikator. Namun, jika kita merasa berita tersebut tidak layak tonton, maka kita berhak memberikan kritik dan saran melalui hotline televisi yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu bersifat terbuka. Semua informasi yang disampaikan dalam televisi sifatnya adalah umum. Tidak ada satupun informasi yang ditujukan untuk kelompok tertentu. Ketika informasi sudah disebarkan secara mengudara, sudah tidak ada lagi batasan bagi informasi untuk menyebar. Dan yang terakhir yaitu pengoperasian yang lebih kompleks. Untuk dapat memproduksi sebuah program dalam dunia pertelevisian, membutuhkan peran banyak orang untuk terlibat dalam prosesnya, yang mana harus disertai dengan peralatan-peralatan yang cenderung lebih kompleks dari radio. Peralatan yang digunakan dalam siaran TV pun lebih banyak, serta dalam mengoperasikan alat-alat tersebut lebih rumit dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu dan juga harus terlatih. Hukum kebijakan televisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 yang berisi tentang bentuk, kedudukan, tugas, fungsi, keorganisasian, tata kerja, kekayaan dan pendanaan, rencana kerja dan anggaran, pertanggungjawaban, dan ketentuan peralihan yang berkaitan langsung dengan kebijakan televisi Indonesia. Tentunya, siaran yang akan disiarkan harus sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Atas siarannya, lembaga penyiaran wajib melakukan sensor internal atas seluruh materi siaran dan tunduk pada klasifikasi program siaran. Klasifikasi program siaran tersebut dilakukan oleh televisi berdasarkan ketentuan dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Beberapa di antaranya yaitu 1. Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Yang kedua, tidak bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan bohong. Yang ketiga, tidak menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Yang keempat, tidak mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang terakhir, tidak memperolokkan, merendahkan, melecehkan, atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Komisi Penyiaran Indonesia atau yang biasa kita singkat sebagai KPI. KPI yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah tingkat provinsi. Anggota KPI Pusat itu terdiri dari 9 orang yang dipilih oleh DPR dan KPI Daerah terdiri dari 7 orang yang dipilih oleh DPRD. Nah, KPI ini merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3. Lalu, untuk mencapai tujuan tersebut, organisasi KPI itu dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama, ada bidang kelembagaan, yaitu yang berfungsi sebagai struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Nah, bidang kelembagaan ini menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID, serta pengembangan kelembagaan KPI. Lalu yang kedua, ada bidang struktur penyiaran, itu bertugas menangani perizinan, industri, dan bisnis penyiaran. Lalu yang ketiga,
ada bidang pengawasan isi siaran, itu menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi, dan literasi media. Lalu selanjutnya di sini tuh ada wewenang Komisi Penyiaran Indonesia. Apa sih wewenang dari KPI ini? Yang pertama itu menetapkan standar program siaran. Lalu yang kedua ada menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran yang diusulkan oleh asosiasi atau masyarakat penyiaran kepada KPI. Lalu yang ketiga ada mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Lalu yang keempat itu memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Lalu yang kelima melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Lalu di slide selanjutnya ada tugas dan kewajiban dari KPI ini itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Lalu yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Lalu yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait. Lalu yang keempat, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. Lalu yang kelima, itu menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Lalu yang keenam, itu ada menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiarannya. Selanjutnya ada produksi program televisi. Nah, produksi program televisi ini adalah sebuah perencanaan produksi dari program TV. Nah, seorang produser profesional akan dihadapkan pada 5 hal sekaligus yang memerlukan pemikiran mendalam, seperti materi produksi, sarana produksi atau equipment, biaya produksi, finansial, organisasi, pelaksana produksi, dan tahapan pelaksanaan produksi. Nah, selanjutnya ada tahapan produksi program televisi. Nah, yang pertama ini programnya dibuat sendiri di production house. Nah, biasanya programnya itu seperti program berita dan program yang terkait dengan informasi, misalnya laporan khusus, infotainment, talk show, biografi tokoh, feature, dan film dokumenter. Nah, program yang menggunakan studio, misalnya game show, juga termasuk program yang dibuat sendiri. Nah, yang kedua adalah program yang dibuat pihak lain, utamanya jenis program hiburan, misalnya program drama, seperti film, sinetron, telenovela. Lalu ada program musik atau video klip, lalu ada program variety show, reality show, dan lain-lain. Nah, suatu program akan melalui rencana program yang sudah ditetapkan dengan cara memproduksi sendiri program dengan cara memproduksi sendiri program atau mendapatkannya dari sumber lain atau membeli. Nah, proses produksi yang memerlukan peralatan dan tenaga dari berbagai profesi kreatif. Nah, yang pertama adalah tahap praproduksi atau perencanaan. Nah, tahap ini adalah semua kegiatan mulai dari pembahasan ide ke dalam outline. Nah, penulisan skrip atau skenario, storyboard, program meeting, peninjauan lokasi, pengambilan gambar, production meeting, pembuatan dekor, dan perencanaan lain yang mendukung proses produksi dan pasca produksi. Yang kedua adalah tahap produksi. Nah, tahap produksi ini merupakan seluruh kegiatan pengambilan gambar, baik di studio maupun di luar studio. Nah, proses ini juga disebut dengan tapping. Perlu dilakukan pemeriksaan ulang setelah kegiatan pengambilan gambar selesai dilakukan. Jika terdapat kesalahan, maka pengambilan gambar dapat diulang kembali. Nah, yang terakhir ada tahap pasca produksi. Nah, tahap ini adalah merupakan semua kegiatan setelah tahapan pengambilan gambar sampai materi itu
dinyatakan selesai dan siap disiarkan atau diputar kembali. Nah, kegiatan yang termasuk dalam pasca produksi antara lain penyuntingan atau editing, memberi ilustrasi, musik, efek, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rating. Yang pertama, apa itu rating? Rating bisa dikatakan jumlah orang yang menonton suatu program televisi terhadap populasi televisi yang dipresentasikan. Rating adalah sebagai patokan untuk menemukan berapa harga iklan per 15 detik atau 30 detiknya di program acara. Rating juga digunakan TV untuk memutuskan apakah suatu acara TV masih bisa dilanjutkan atau dihentikan saja penayangannya. Selanjutnya adalah konsep rating. Yang pertama, rating yang tinggi berarti jumlah penonton lebih banyak dan jumlah pemasangan iklan lebih besar. Yang kedua, rating adalah suatu perkiraan karena perhitungannya didasarkan pada jumlah pesawat televisi yang digunakan oleh satu kelompok audiensi yang dijadikan sampel. Yang ketiga, pengelolaan stasiun penyiaran pada umumnya sangat peduli dengan peringkat atau rating dari suatu program. Selanjutnya adalah rating-rating di Indonesia. Yang pertama, ada SU atau semua umur untuk khalayak umum di atas usia 2 tahun. Selanjutnya ada P atau prasekolah untuk anak-anak prasekolah dari usia 2 sampai 6 tahun ke atas. Selanjutnya ada A atau anak untuk anak dari usia 7 sampai 12 tahun. Selanjutnya ada R atau remaja untuk remaja usia 13 sampai 17 tahun. Selanjutnya ada BO atau bimbingan orang tua untuk anak-anak atau remaja dengan bimbingan orang tua. BO ini dibagi menjadi 3 lagi. Ada PBO, ABO, dan RBO, yaitu prasekolah bimbingan orang tua, anak bimbingan orang tua, dan remaja bimbingan orang tua. Selanjutnya ada fungsi rating. Yang pertama, rating memiliki fungsi untuk sebagai tolak ukur program dengan performa. Selanjutnya, fungsi rating sebagai evaluasi program yang ditayangkan. Dan selanjutnya ada fungsi rating sebagai meneliti efektivitas program yang ditayangkan. Selanjutnya, menentukan layak tidaknya program untuk terus ditayangkan. Berikutnya adalah kasus pelanggaran yang terjadi di televisi. Berikut adalah salah satu contoh kasus yang terjadi mengenai pelanggaran di televisi, yaitu acara Kilau di MD Ratu Casting yang ada di MNC TV. KPI memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis pada tanggal 5 Februari 2020 kepada MNC TV atas program Kilau di MD Ratu Casting dengan tayangan tertanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 23.25. Poin yang ada dalam pelanggaran televisi pada acara Kilau di MD Ratu Casting ini adalah yang pertama, pada tayangan tersebut menampilkan keributan antar pria dan ayahnya serta wanita yang diduga terlibat dalam suatu perselingkuhan. Yang kedua, tidak dicantumkan bukti eksplisit bahwa muatan program tersebut adalah rekayasa. Jadi pada acara tersebut menampilkan keributan yang bertemakan perselingkuhan antar suatu rumah tangga, namun tidak dicantumkan bukti atau tertanda tertulis bahwa acara tersebut adalah rekayasa. Maka ini ditakutkan dapat menyesatkan para penonton. Maka ini berkaitan dengan pasal yang dilanggar dalam penyiaran, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 1 ayat 24 yang bermaksud adalah hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi. Kemudian acara ini juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran pasal 13 yang berisikan lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang. Yang ketiga, Pedoman Perilaku Penyiaran pada pasal 21 ayat 1 bahwa lembaga penyiaran wajib tunduk pada ketentuan penggolongan program siaran berdasarkan usia. Standar yang keempat adalah program siaran pasal 1 ayat 28 mengenai kehidupan pribadi. Jadi acara yang menampilkan sesar dan juga pria, wanita, serta ayahnya yang diduga terlibat perselingkuhan ini telah melanggar pasal-pasal tersebut. Dikarenakan ini merupakan perkara pribadi yang seharusnya tidak ditampilkan di televisi dan seharusnya seorang lembaga penyiaran tidak menayangkan hal tersebut.
Selanjutnya adalah mengenai konvergensi media. Konvergensi media dapat didefinisikan sebagai penggabungan media massa dengan teknologi digital yang berkembang saat ini. Sebagai contohnya adalah majalah, koran, radio, televisi yang dahulunya merupakan media utama, saat ini telah digabungkan menjadi salah satu platform yang sama. Contohnya adalah Kompas hadir dalam bentuk media cetak. Sebelumnya seperti koran yang terbit harian dan juga disebarkan secara manual. Namun seiring perkembangan teknologi, terjadilah konvergensi media di mana Kompas melakukan konvergensi dengan meluncurkan portal berita online berupa kompas.com. Selanjutnya adalah mengenai migrasi TV analog ke TV digital. Ini merupakan salah satu kebijakan dari Lembaga Penyiaran Indonesia di bawah naungan Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informasi yang berkaitan dengan TV yang sebelumnya berupa TV analog menjadi TV digital. Ini sudah mulai disosialisasikan sebelumnya kepada warga, namun saat ini betul-betul digaungkan dan dilaksanakan berupa pematian atau pemutusan siaran atau TV-TV nasional yang masih berbasis analog ke dalam TV digital. Ini beberapa poin penting mengenai migrasi TV analog ke TV digital. Yang pertama adalah transformasi digital berupa migrasi TV ini adalah hal yang penting dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran di Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 60A1 sebagai dasar hukum, transformasi digital dibangun atas kondisi penyiaran di Indonesia yang masih sangat tertinggal. Maka, peralihan antara TV analog ke TV digital ini merupakan salah satu bentuk upaya Indonesia dalam mengatasi ketertinggalan tersebut. Yang ketiga adalah regulasi produksi, konsumsi, dan teknologi. Migrasi televisi analog menuju digital merupakan bagian dari salah satu aspek guna menunjang kualitas dari TV digital itu sendiri. Jadi sebelumnya TV analog masih sangat-sangat mengalami ketertinggalan dan kualitas yang kurang bagus, maka saat beralih ke TV digital ini diharapkan dapat lebih baik dalam segi kualitas. Selanjutnya adalah ada beberapa poin. Yang pertama, efisiensi pemakaian spektrum frekuensi. Ini berkaitan dengan spektrum frekuensi antara analog dan digital, di mana digital pastinya diharapkan akan lebih baik. Yang kedua adalah penghematan bandwidth. Yang ketiga adalah kebal terhadap gangguan atau noise. Yang keempat adalah dilengkapi sistem yang mampu memperbaiki kesalahan pengiriman data yang disebut sebagai FEC atau Forward Error Correction. Sekian presentasi materi televisi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.